Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi jelang siang pendengar di Lintas Makassar Siang untuk edisi hari ini tepat di hari Sabtu akhir pekan 2 Oktober 2021. Dan seperti biasa tepat pukul 11 hingga pukul 12 nanti kita akan bersama dalam program Pengaruh Utama Gender dan spesial untuk hari ini kita mengangkat tema atau topik pembicaraan tentang radikalisme terorisme. Nah, ini menarik untuk kita perbincangkan dan sudah bersama dengan saya saat sekarang tentunya Ibu Herwanita, ya kita manggilnya Ibu Ewa sih biasanya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iya. Nah, kita sekarang bersama dan sekarang Ibu Ewa ini adalah Kabid Media dan Humas di FKPT benar ya? Benar ya. Forum Koordinasi Pencegahan Terorisme Sulawesi Selatan. Oke, Forum Koordinasi Pencegahan Terorisme Sulawesi Selatan. Ngeri-ngeri sedap ya punya. Kalau sebut-sebut terorisme itu ngeri-ngeri sedap ya. Beberapa waktu belakangan ini juga kita mendengarkan banyak kasus yang terjadi bahkan di Sulawesi Selatan ini beberapa ditemukan yang dicurigai teroris ya, yang kemudian tidak sekali rasanya dalam kurun waktu 2-3 bulan itu ada beberapa kali yang kemudian kita dapatkan informasinya bahwa Densus 88 menemukan di beberapa wilayah yang ada di Kota Makassar, bahkan juga ada di luar Kota Makassar tapi masih di wilayah Sulawesi Selatan. Yang paling mengerikan lagi diantaranya adalah karena ada perempuan. Betul. Iya. Nah, kalau kita bicara teror, ya pasti namanya di teror pasti ngeri ya. Selalu saja ada ketakutan dan traumatik yang muncul di situ. Dan yang paling membuat kita miris itu adalah ketika kita mendapat informasinya pelakunya adalah perempuan. Kalau korban perempuan mungkin banyak ya kita dapatkan infonya, tapi kalau ini adalah pelaku perempuan, kira-kira apa sih potensinya gitu Bu Ewa, sehingga kemudian perempuan itu menjadi salah satu yang dianggap potensial untuk bisa melakukan tindakan teroris. Silakan. Iya, saya kira penting untuk merespon radikalisme ini dari perspektif perempuan. Ya, baik. Yang pertama saya kira adalah bahwa satu, perempuan banyak menjadi korban gender based violence, kekerasan selama konflik ataupun perang. Saya kira itu juga menjadi bagian dari itu. Kemudian yang kedua, intoleransi di Indonesia semakin menguat ya, di mana perempuan juga memiliki kecenderungan untuk intoleran. Kemudian yang ketiga, ada agenda gerakan radikalisme ekstremisme yang kemudian cenderung viktimisasi terhadap perempuan. Itu yang ketiga. Terus yang keempat, saya kira ini yang penting, bahwa perempuan dianggap sebagai the second class, kelas kedua, kemudian yang mudah dijadikan sebagai instrumen karena dia mungkin patuh, apolitis dan loyal. Jadi inilah yang mungkin salah satu 4 hal yang kemudian menjadi bagian bahwa beberapa belakangan ini aksi-aksi radikal terorisme yang sudah dalam bentuk terorisme itu dilakukan oleh perempuan. Salah satu penelitian terakhir juga yang dilakukan oleh Badan Nasional Penanggulangan Teroris bersama Al-Fara dan Nasaruddin Office Institute itu memberikan data bahwa ada kecenderungan peningkatan gerakan radikalisme itu di tingkatan perempuan dan milenial. Jadi mungkin kita bisa lihat aksi perempuan Pasutri di bom katedral Makassar itu yang kabarnya juga masih hamil 4 bulan, itu juga perempuan dan masih kelompok umur milenial. Termasuk juga 1 bulan setelahnya ada ZA Zaki Aini yang menyerang Mabes Polri juga adalah perempuan. Saya kira ini yang kemudian penting untuk merespon bagaimana gerakan radikal terorisme ini dari perspektif perempuan, Mbak. Iya. Nah, kalau kita lihat tadi ada beberapa poin yang kemudian sudah menjadi sorotan ya, yang memungkinkan kemudian perempuan itu ada pada wilayah tindakan radikal dan akhirnya berefek pada terorisme. Nah, ini yang mungkin perlu juga seperti dibahasakan tadi, kita sebagai perempuan itu harus melihat posisinya sebagai perempuan tadi ya. Jadi perspektifnya memang daya pandang perempuan ini. Nah, kira-kira potensi ini kenapa kemudian mudah sekali bagi perempuan untuk ikut terlibat di situ? Ya, ada beberapa dalam konteks misalnya
perspektif gender ya, bahwa perempuan selalu ditempatkan sebagai the second class itu. Okay. Pertama mungkin bisa dia lihat dalam konteks masyarakat kita patriarki, perempuan dipandang makhluk kelas kedua, harus patuh kepada suami karena beberapa momen dan gerakan-gerakan radikalisme di Pulau Jawa itu mereka karena perintah suami. Bahkan ada yang kemudian mengikutkan anak-anak mereka untuk bom bunuh diri misalnya yang ada di Pulau Jawa. Termasuk mungkin mengikuti ideologi suami. Makanya itu kadang-kadang dianggap melibatkan unsur agama di dalamnya. Betul, ya. Mungkin itulah ya. Ya, dari sisi ya suami ikut suami, ideologi suami. Kemudian perempuan juga dipandang sebagai makhluk yang apolitis. Jadi setiap tindakan yang sehingga tidak mudah dicurigai misalnya. Jadi beda misalnya kalau laki-laki ya, dianggap tidak mudah dicurigai dengan tidak membawa misi berbahaya misalnya. Jadi itu menyasar kelompok-kelompok radikal ini berusaha kemudian menyasar perempuan untuk menjadi agen ataupun mungkin bomber. Karena beberapa daerah juga seperti itu. Terus kemudian yang kedua, perempuan sangat bersahabat dengan agama. Artinya bahwa meski agama seringkali tidak ramah terhadap perempuan, tetapi hal yang paling meyakinkan adalah perempuan mampu menjadi benteng pertama yang melindungi keluarga jika terjadi hal yang tidak diinginkan. Jadi terkadang ini kan kelompok radikalisme ini menggunakan isu agama, termasuk bagaimana penyebaran di tingkatan narasi-narasi sampai kemudian perekrutan itu kan mereka sangat mudah untuk merekrut perempuan menjadi jihadis dan lain sebagainya. Jadi model perekrutan itu kan juga dimulai dari bagaimana mengumpulkan orang-orang yang kemudian bisa dijadikan sebagai anggota yang kemudian direkrut kemudian dilakukan aksi. Hal yang kemudian yang sangat menjadi poin penting bahwa kalau dulu proses perekrutan itu kemudian memiliki jangka waktu yang cukup lama. Harus misalnya ada pendidikan, proses, harus ikut pengajian dan lain sebagainya. Nah, hari ini bisa kita lihat bagaimana gerakan ini kemudian merambah ke dunia digital, Maya. Jadi ada percepatan radikalisme itu melalui dunia digital, jadi melalui media sosial dan lain sebagainya. Termasuk juga merakit bom yang pernah di kasus Dian Novita itu yang kemudian mereka kursus online untuk merakit bom itu melalui Bahrunain itu melalui online, melalui internet. Iya. Yang menarik lagi ini sebenarnya adalah karena potensi-potensi seperti tadi bahasakan bahwa perempuan itu kan tidak mudah dicurigai sehingga potensi ini lebih mudah untuk merekrut keberadaan perempuan. Cuman bagaimana nih apakah juga akan sangat berefek pada kondisi perekonomian sehingga mereka nekat untuk melakukan tindakan-tindakan teror seperti itu? Iya. Sebenarnya memang ada beberapa faktor yang terpenting yang kemudian gerakan radikal terorisme itu. Yang pertama tadi persoalan keagamaan, persoalan mindset keagamaan yang mungkin agak berbeda dari yang lain. Kemudian yang kedua memang faktor ekonomi, karena sebagian besar kelompok radikal terorisme ini yang kemudian berada di kelompok ekonomi menengah ke bawah. Meskipun sebenarnya dari sisi faktor lain ini tidak bisa dijadikan faktor tunggal bahwa mereka melakukan itu karena faktor ekonomi, karena ada sebagian besar misalnya satu keluarga yang ada di Pulau Jawa Tengah kalau saya tidak salah, mereka itu berasal dari keluarga yang berada. Artinya apa? Bahwa faktor ekonomi bukan menjadi faktor dasar gerakan radikal terorisme ini. Ada beberapa faktor yang bisa menyertai itu, bisa karena agama, bisa karena kekecewaan terhadap negara, bisa karena ada apatis dengan kondisi negara dan lain sebagainya. Ada beberapa faktor, termasuk juga yang disebutkan tadi ekonomi menjadi bagian dari itu. Iya. Kira-kira kalau sampai sekarang ini, Bu Ewa, kalau melihat perempuan-perempuan kita yang kemudian terlibat, ini kan berefek ke penjara ya, kalau mereka masih hidup, ya terornya masih hidup. Tetapi kalau sudah bunuh diri ini yang ngeri nih, yang sampai nekat seperti kasus kemarin bahwa hamil pun dia berani begitu melakukan tindakan itu. Nah, kira-kira apa yang bisa kita lakukan untuk menyelamatkan perempuan-perempuan kita ini untuk tidak berpikir ke arah sana gitu? Iya, ada dua hal yang coba dilakukan oleh BNPT bersama Forum Koordinasi Pencegahan Terorisme. Pertama adalah
gerakan ataupun program kontraradikalisme. Jadi ini berusaha dalam konteks pencegahan. Misalnya kita melakukan koordinasi dengan kelompok-kelompok perempuan, kemudian kelompok pemuda, keagamaan, pendidik dan lain kelompok-kelompok agama yang ada di Sulawesi Selatan dan sebagainya. Itu dalam konteks untuk pencegahan terhadap gerakan radikalisme di komunitas tertentu. Kemudian yang kedua yang sudah dilakukan dan sampai hari ini dilakukan oleh BNPT adalah deradikalisasi. Bagaimana kelompok-kelompok radikalisme ini, terutama perempuan ya yang biasanya suaminya mungkin sudah di penjara ataupun bahkan meninggal karena bom bunuh diri, mereka kemudian dibina oleh BNPT dengan istilah deradikalisasi, kemudian pembinaan, termasuk dalam konteks pemberdayaan ekonomi mereka, karena sebagian besar mereka kemudian sudah tidak ada yang menafkahi, termasuk juga bagaimana mensterilkan pendidikan keagamaan bagi anak-anak mereka yang mereka tinggalkan. Jadi merubah mindset lah istilahnya ya. Ya, ada deradikalisasi bagaimana mereka kemudian bisa dikembalikan ke pangkuan NKRI dengan pemahaman tentunya keagamaan yang ramah, bukan memahami agama sebagai Islam yang marah misalnya dengan seperti kita lihat dengan kondisi hari ini dengan gerakan-gerakan intoleran yang banyak terpapar di perempuan. Itu mungkin dua hal, kontraradikalisme dengan deradikalisasi yang coba dilakukan di masyarakat, terkhususnya untuk kelompok yang sudah terpapar. Baik, ini kan ngeri juga kalau sama generasi mudanya gitu. Betul, ya. Apalagi kalau sudah dididik dari kecil. Betul. Sehingga ini kan menjadi bibit-bibit baru begitu. Baik pendengar, Anda juga bisa bergabung dengan kami, silakan di 0821 33 9440. Kita akan berbincang tentang radikalisme terorisme, khususnya tentu pelibatan perempuan dalam upaya-upaya teroris yang terjadi di negara kita, khususnya di Sulawesi Selatan. Namun sebelum kita lanjutkan lagi, kita dengarkan dulu satu persembahan spesial kali ini. 94,4 FM Pro 1 RRI Makassar, Kanal Inspirasi. Masih di pengaruh taman gender untuk edisi hari ini Sabtu 2 Oktober ya 2021, masih kita mengangkat tema radikalisme terorisme, khususnya untuk pelibatan perempuan dalam tindakan-tindakan radikal dan berefek pada teroris. Baik, ini masih bersama dengan Ibu Ewa nih. Ibu Ewa, ini juga menarik nih. Karena ternyata bukan hanya dalam unsur gender perempuan, tetapi meski dia laki-laki tapi sudah merambah ke milenial kita. Betul. Ya. Anak-anak, jadi lebih ke anak di bawah umur gitu ya, yang kemudian juga menjadi agent dengan tindakan-tindakan seperti ini. Sesungguhnya apakah memang ada pengaruh psikologi yang kemudian menimpa mereka ini sehingga ada tindakan-tindakan di luar dalam sadar? Menurut saya sebenarnya, meskipun orang menyebutnya dia sadar saja melakukannya ya, tetapi maksudnya di luar kewajaran untuk kemudian mereka melakukan tindakan yang maaf ini terkesan bodoh ya, karena harus bunuh diri padahal usianya masih muda dan bisa punya masa depan yang cerah begitu. Betul. Gimana? Iya, data yang diberikan oleh BNPT itu sekitar 80% generasi milenial kita itu rentan terpapar radikalisme. Jadi ini menjadi hal penting bahwa ada beberapa faktor kenapa kemudian anak muda milenial begitu gampang untuk menjadi agen ataupun terpapar. Pertama, di masa-masa umur milenial itu masa pencarian jati diri, termasuk masih labil. Ketika ada tantangan, misalnya tantangan yang semacam tantangan yang mungkin memicu adrenalin, mereka masih begitu labil. Kemudian dalam tahap pencarian jati diri, dalam konteks mungkin juga dalam konteks keagamaan, mencari ilmu dan lain sebagainya, itu mereka masih sangat labil, sehingga
saya kira secara emosional mereka kemudian sangat gampang untuk dicuci otaknya. Pencucian otak itu kan bisa dilakukan dalam waktu 1 jam menurut Ambrosi ya, Bom Bali, bahwa mereka bisa mencuci otak seseorang itu, khususnya untuk anak muda itu dalam waktu 1 jam mereka bisa melakukan aksi radikal terorisme dalam 1 jam. Artinya apa? Bahwa sasaran terhadap anak muda ini kemudian penting untuk menjadi perhatian kita bersama. Termasuk data yang kemudian dilakukan oleh Balai Litbang Agama Makassar itu di tahun 2017 di 5 kota di Indonesia Timur termasuk Makassar, Ambon, Palu dan Kalimantan itu. Dari 1.200 responden anak sekolah ya, umur ya sekitar SMP sampai SMA lah itu. Dari data itu 92 anak muda itu kemudian mengaku berani dan ingin melakukan bom bunuh diri. Ngeri itu ya? data. Ngeri ya? Dan ada saya lupa sekitar di bawah 90-an lah, sekitar 30-an sangat ingin melakukan bom bunuh Sangat diri. Sangat ingin ingin melakukan bom bunuh. Ini data dari Balai Litbang Makassar. Ini saya kira penting untuk kemudian menjadi bahan kita bersama bahwa memang kelompok paparan radikal terorisme ini kemudian sudah menyasar kelompok milenial dan anak muda. Kunci penting saya kira di keluarga ini bahwa perempuan, anak muda, saya kira mungkin dalam konteks negara ketika sudah dirusak dalam tanda kutip, sudah dimasuki, ini menjadi alarm bagi negara bahwa tidak menutup kemungkinan bom waktu ini akan meledak, bahwa mungkin hanya satu, misalnya yang kemarin di bom katedral yang muncul di permukaan hanya 1 orang yang kemudian melakukan, bisa saja di kemudian hari akan berturut-turut sel-sel itu akan bisa dibangkit berkembang dengan biak gitu ya. Karena ada beberapa pemicu bisa membangkitkan itu, termasuk kekecewaan terhadap negara, konflik yang ada di masyarakat, itu juga bisa konflik ekonomi, politik, itu bisa menjadi alat bonceng bagi kelompok radikal terorisme untuk melakukan aksinya, saya kira Mbak Fitri. Iya, jadi ini menarik karena memang sociologi kita ya, tentunya di masyarakat yang kemudian juga ikut mengambil bagian lingkungan yang terbangun oleh mereka itulah ya. Apalagi kan mereka sebenarnya biasanya adalah kelompok-kelompok tertutup. Ya, mereka berkelompok tetapi membaur di tengah masyarakat, tetapi sesungguhnya sudah membangun jaringan-jaringan khusus begitu. Ya, betul. Baik, pendengar Anda bergabung silakan. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iya, dengan siapa di mana? Dengan Niko ini di Makassar. Oke, silakan Bung Niko. Dengan Mbak Arti ya, siap? Fitri. Oh, Fitri. Salah lagi kan? Salah lagi. Iya. Soalnya dari pagi ke siang, siang ke malam, malam ke tengah malam. Baik, silakan Bung Niko. Ya. Jadi saya dari tadi itu mendengar bincang-bincang itu soal radikalisme yang menimpa kaum milenial dan perempuan. Yang pertama saya ingin katakan bahwa mohon maaf bahwa ini sebenarnya radikalisme ini harus dibahas karena dia membawa ajaran yang salah. Iya. Kalau boleh dikatakan salah atau agak keliru lah. Kalau salah mungkin terlalu ekstrim ya. Dia agak keliru mendefinisikan ajaran-ajaran yang ada. Akhirnya dia melakukan hal-hal yang di luar daripada ajaran yang sebenarnya. Lalu kemudian untuk mencapai tujuannya itu kan dia berbagai cara. Yang pertama adalah dia mencoba untuk bagaimana mendoktrin ideologinya itu kepada orang-orang. Dan dia melihat bahwa ada titik lemah di kaum milenial. Nah, berdasarkan hasil survei dan sebagainya itu sepertinya ini sudah masuk ke dunia pendidikan. Sudah masuk ke dunia pendidikan dan sekarang ini untuk mengubah itu, untuk mencoba untuk memasuki itu kan sekarang baru mulai diupayakan. Tapi kalau baru memulai itu gampang, tapi untuk menyelesaikan itu agak sedikit berat. Nah, kalau mereka sudah terkontaminasi dengan hal-hal seperti itu. Nah, kenapa mereka masuk di milenial? Karena memang yang pertama itu labil. Milenial itu sangat labil, kemudian apalagi diiming-imingi dengan hal-hal yang mungkin
sesuatu hal yang menurut kita tidak masuk akal lah. Mengatakan bahwa ketika orang melakukan bom bunuh diri kemudian masuk surga dan seterusnya itu kan tidak masuk di akal. Tapi itulah ajaran. Nah, sehingga memang perlu kita harus waspada, kemudian harus kita bagaimana kita membasmi itu. Kemudian yang khusus untuk perempuan, ini kan juga menjadi soal bahwa ini kan para wanita kita ini kan terlalu setia. Apalagi didoktrin lagi. Kita kasih contoh misalnya kemarin di tanggal 28 Maret yang lalu kalau tidak salah itu kan pelakunya itu menganut paham itu akhirnya melakukan bom bunuh diri di katedral. Nah, hal-hal seperti itu sebenarnya saya ingin memberikan saran dan masukan bahwa perlu peningkatan lagi. Yang pertama di dunia pendidikan harus banyak memberikan edukasi soal ajaran-ajaran yang benar. Ajaran-ajaran yang benar, kemudian bagaimana kita membasmi itu radikalisme itu, sehingga hal-hal seperti itu saya kira tidak boleh ada di Republik ini. Nah, dengan 2 hari kemarin kita coba membahas itu hadirnya Pancasila, kemudian sekarang ini banyak yang menolak itu terjadinya pengesahan undang-undang BIB. Nah, itu kan sebenarnya hadirnya undang-undang itu kan untuk menyelamatkan bangsa Indonesia dan menyelamatkan Pancasila itu sendiri. Karena sekarang kan ada kelompok orang, bahkan ada kelompok-kelompok tertentu yang berusaha bagaimana sehingga Pancasila itu tidak hadir lagi, tidak ada lagi di Republik ini. Sementara undang-undang itu hadir bagaimana supaya mengurung ruang lingkupnya mereka, itu yang banyak yang menolak itu. Sehingga menurut saya adalah bagaimana kita menangkal ini tentunya semua kita menjadi tanggung jawab bersama. Kemudian yang paling penting adalah tanggung jawab para tokoh agama kita, tokoh masyarakat kita yang ada paling didengar itu coba memberikan edukasi kepada khususnya anak muda, kemudian khususnya perempuan. Nah, perempuan ini kasihan mereka tidak berdaya karena mereka merasa bahwa kalau dia tinggalkan itu mungkin dia tidak dibiayai dan seterusnya. Seharusnya perempuan juga harus tegar kalau saya. Kalau saya dia harus tegar, tapi tadi sudah didoktrin dengan ideologi ajaran yang tidak benar itu, akhirnya dia masuk ke situ. Contoh yang lain kan beberapa bulan yang lalu juga kan sampai masuk di Mabes Polri. Di tempatnya Polri itu kan luar biasa. Luar biasa beraninya, berarti doktrinnya itu sudah luar biasa. Nah, ini perlahan-lahan kita berusaha bagaimana melalui pemerintah. Kemudian saya kira sekarang ini pemerintah sudah mulai jalan, intelijen kita sudah mulai jalan. Jadi tugas kita adalah bagaimana kita melihat hal-hal yang misalnya di lingkungan kita yang agak aneh sedikit menurut kita dari kebiasaannya. Saya kira tugas kita menyampaikan kepada aparat. Ya, kira-kira menurut Bung Benny ini regulasi yang dibuat oleh pemerintah saat ini harus dilakukan perubahan lebih memperketat lagi atau seperti apa? Sebetulnya regulasi kita ini sebenarnya sudah banyak sekali. Karena kemudian diperbaharui sesuai dengan aturan yang ada di Republik kita ini. Nah, hanya dalam implementasinya saja yang kita kurang tegas saja. Nah, kita kurang tegas itu karena begini, susah juga karena kadang-kadang pihak pemerintah mau menjalankan itu, kadang-kadang dia dihantui dengan undang-undang HAM. Sehingga dalam penerapannya kadang-kadang kalau saya secara pribadi undang-undang itu diberlakukan, kemudian HAM-nya itu sedikit kita abaikan dalam artian tanda petik bahwa kalau satu itu kita selesaikan, kemudian menyelamatkan 100 orang atau 1.000 orang, saya kira itu tidak melanggar HAM. Daripada satu itu menjadi benalu, kemudian merusak yang banyak orang itu. Nah, itu juga harus menjadi perhatian. Kita mencoba mendorong sehingga undang-undang itu juga melakukan hal-hal seperti itu sehingga aparat penegak hukum kita juga jangan sampai mereka agak ragu menegakkan itu. Kalau saya, contoh sederhana saja. Kadang-kadang kita undang-undang lalu lintas ini saya agak keluar sedikit. Undang-undang lalu lintas itu antara motor dengan mobil. Kadang-kadang kan motor salah, tapi
karena mobil besar, mobil disalahkan. Saya pernah berteriak dalam artian bahwa yang benar saja, yang nabrak saya motor, kemudian saya yang disalahkan. Itu kan lucu. Ya. Ya, kira-kira itu, sehingga kalau undang-undang kita saya kira hal-hal yang menjadi baik untuk negara, baik untuk masyarakat kita, baik untuk anak-anak milenial kita, baik untuk perempuan kita perlu dievaluasi, diperbaiki sehingga bisa menyelamatkan banyak orang. Baik, terima kasih Pak Niko. Saya kira itu Mbak Fitri. Iya. Sekali lagi anak-anak milenial kita ini harus kita selamatkan. Kita mendorong pemerintah untuk membuat kajian itu, kemudian kita mendorong untuk Menteri Pendidikan dan Kebudayaan ini membuat regulasi yang mengatur tentang itu sehingga dunia kampus, dunia pendidikan itu tidak boleh lagi dimasuki oleh ajaran-ajaran atau paham-paham seperti itu. Baik. Kemudian di pemerintahan juga mohon maaf. Di pemerintahan juga mungkin harus ada, sekarang saya kira sudah mulai ada aturan bahwa tidak boleh ada yang hal seperti itu lagi. Kita lihat belakangan ini kan kurang lebih beberapa tahun terakhir ini kan terjadi hal-hal yang terjadi hal-hal yang agak agak keluar dari ajaran kita sesungguhnya. Kita punya Pancasila, kita punya Undang-Undang Dasar. Ya. Jadi Pancasila ini perlu benar-benar kita harus tegakkan, perlu benar-benar kita kawal sehingga bisa menjadi panglima untuk kita bisa menyelesaikan persoalan. Baik, terakhir saya ingin kunci bahwa untuk menangkal semua ini, marilah kita mengajarkan Pancasila itu, 5 sila itu kita terapkan dengan yang baik dan benar sehingga paham-paham radikalisme itu tidak masuk lagi di Republik kita ini, walaupun sekarang masih ada. Baik. Saya kira demikian Bu Mbak Fitri. Iya. Salam hormat buat Ibu Ewa. Sorry. Ibu siapa? Ibu Ewa. Ibu Ewa. Iya. Ya, selamat Ibu Ewa berjuang, jangan pernah kenal lelah buat para wanita dan anak-anak kita, Bu. Baik. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, terima kasih banyak Pak Beni. Pak Niko Beni ini cukup panjang ya, cukup gamblang. Sebenarnya tidak bertanya, dia hanya memberikan opininya bahwa pada dasarnya memang regulasi yang kita sudah miliki itu sudah cukup banyak. Betul. Tinggal bagaimana aplikasinya. Dan yang paling stressing tadi adalah bagaimana menjaga ideologi negara kita, Pancasila. Betul. Itu kemudian tidak dirongrong oleh orang-orang yang akhirnya berada pada sikap-sikap radikal. Dunia pendidikan katanya juga tadi sudah mulai dirambah ya. Jadi ada warning dari Pak Niko bagaimana kemudian supaya menjaga anak-anak kita ini yang milenial. Tadi mungkin seperti dibahasakan Ibu Ewa tadi ya, bahwa milenial kita sudah mulai disusupi. Nah, dan itu diharapkan juga bisa ada benteng dari dunia pendidikan. Bagaimana Ibu Ewa melihat potensi yang dibahasakan oleh Pak Niko tadi? Ya, di Forum Koordinasi Pencegahan Terorisme sendiri ini kan juga menjadi bagian perpanjangan dari BNPT di tingkatan daerah. Bagaimana pelibatan kelompok-kelompok masyarakat untuk melakukan pencegahan terorisme. Nah, untuk di lingkungan pendidikan, kami juga sekarang mencoba bersinergi dengan Kanwil Agama dan tentunya yang membawahi pesantren dan pendidikan terkait moderasi beragama di sekolah. Jadi kita coba dorong bagaimana moderasi beragama ini kemudian bisa diterapkan, ditularkan ke khususnya guru-guru yang notabene-nya menjadi staf pengajar pengajar yang menjadi idola dari anak-anak itu. Saya kira ini penting terkait moderasi beragama. Kemudian yang kedua di tingkatan pemerintah saya kira kan ada undang-undang ASN yang di dalamnya tertera terkait secara eksplisit terkait bagaimana kelompok-kelompok radikalis terorisme ini sebenarnya tidak bisa menjadi bagian dari pemerintahan, karena salah satu ciri kelompok radikal terorisme ini adalah satu intoleran, kemudian yang kedua itu adalah intoleran, tidak menghargai perbedaan, kemudian yang kedua cenderung mengkafirkan ataupun takfiri, bahwa sedikit-sedikit yang berbeda dari ideologinya dia kafir,
sebagainya. Dan yang paling miris saya kira terakhir adalah bahwa mereka itu tidak mengakui NKRI. Artinya salah satu contoh real yang menjadi tindakan mereka adalah tidak ingin hormat bendera, tidak mengakui Pancasila sebagai dasar negara dan lain sebagainya. Jadi memang ada pembangkangan dalam tanda kutip terkait jiwa posisi nasionalisme negara itu kita. ya. Makanya tadi saya kira Pak Beni betul bahwa kita perlu melakukan counter narasi bahwa mereka yang menanamkan paham yang baru sebenarnya, karena kita kan sudah final di tingkatan bahwa kita ini berbeda. Negara yang memiliki banyak perbedaan agama, suku, agama dan ras, dan itu sudah final di Pancasila. Jadi ada orang-orang yang kemudian datang untuk kemudian membentuk negara agama. Kita kan negara beragama, bukan negara agama. Itu nih yang kemudian perlu direfresh kembali di pemikiran anak-anak muda kita, di pendidik kita, bahwa apa yang selama ini dimunculkan oleh kelompok radikal terorisme ini yang ingin mengganti dasar negara dan sistem negara kita, itu saya kira penting untuk dikanter dengan narasi-narasi tentang kebangsaan, keindonesiaan, toleransi dan lain sebagainya. Baik, ini juga berarti akan kembali kepada ini kemampuan keluarga. Ini keluarga juga ya seperti itu, ujung-ujungnya perempuan. Betul. Perempuan itu menjadi pionir ya dalam rumah tangga untuk mengelola seluruh rangkaian aktivitas rumah tangga ya. Sehingga ini juga barangkali menjadi salah satu penyebab sehingga kemudian perempuan itu agak lebih mudah untuk bisa mengakses sehingga munculnya bibit-bibit radikalisme itu bisa dimulai juga dari perempuan-perempuan yang dari ada. rumah. Dari rumah, betul. Nah, untuk itu kepada seluruh perempuan-perempuan kita nih harus menjaga keluarga ya dengan baik dan jangan sampai kemudian terpapar oleh tindakan-tindakan radikalis dan teroris. Sebentar kita akan kembali mengundang Anda, silakan pendengar di 0821 3333 9440. Untuk line telepon, kita masih berbincang tentang radikalisme terorisme, spesialnya tentunya bagaimana perempuan ikut terlibat dalam kondisi yang ada. Silakan di 0821 3333 9440. Sambil menantikan Anda ikut bergabung dengan kami, kita dengarkan dulu satu persembahan berikut. Separuh langkahku saat ini berjalan tanpa terhenti. Hidupku bagaikan keringnya dunia, tandus tak ada cinta. Hatiku mencari cinta ini sampai ku temukan yang sejati. Walau sampai letihku kan mencarinya, seorang yang ku cinta. Patah hati, lelah hati menunggu cinta yang selamatkan hidupku. Kini ku telah bersamamu, berjanji untuk sehidup semati. Sampai akhir sang waktu, kita bersama untuk selamanya.
bersama untuk selamanya. Sampai akhir sang waktu kita bersama untuk selamanya. 94,4 FM Pro 1 RRI Makassar, Kanal Inspirasi. Baik, kita masih di pengaruh utama gender dan kita sudah di penghujung pembicaraan ini, Bu Iwa. Menarik ya, karena memang kita harus menyelamatkan kayaknya ini perempuan-perempuan kita untuk tidak sampai terpapar. Baik, kita terima telepon dulu. Halo, assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Halo, dengan siapa? Halo. Iya. Di pengaruh utama gender dengan siapa ini, Pak? Iya, ini teleponnya ya. Baik, nih Bu Ewa, kira-kira apa yang bisa kita lakukan sekarang supaya seluruh masyarakat kita juga ini bisa ikut berkontribusi untuk membantu agar tindakan-tindakan radikal dan juga teror ini kemudian bisa kita hentikan atau minimalisir ya di dalam kehidupan masyarakatan kita. Ini ada yang telepon lewat mana nih? Silakan di 082133. Ini, halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iya, dengan siapa di mana ini? Tolong dulu feedback ya, Pak. Iya, maksudnya radio ya, volume radionya dikecilkan. Halo. Ya, halo. Rudiansa di mana? Ardian. Oh, Ardiansa. Baik. Silakan. Iya, Pak Ardiansa, ada yang ingin ditanyakan, silakan. Apa ini? Halo. Ya, halo. Ini Pak Ardiansa monitor atau tidak ya? Baik, kira-kira bagaimana Ibu Ewa supaya kita semua berkontribusi untuk bisa meminimalisir kondisi-kondisi yang bisa semakin berkembangnya tindakan-tindakan seperti ini? Saya kira memang butuh kerjasama semua pihak, termasuk dari unsur pemerintahan. Saya kira salah satunya misalnya di tingkatan pemerintahan paling bawah, misalnya RT RW. Untuk mengidentifikasi secara dini masyarakat, kelompok masyarakat, mungkin individu yang kemudian ada tanda-tanda ataupun identifikasi sebagai kelompok radikal terorisme, itu kan bisa diidentifikasi. Salah satu contohnya adalah misalnya mengalienasi diri ya, menarik diri dari masyarakat dengan tidak bergaul, menutup diri dan lain sebagainya. Termasuk ketika ada misalnya orang mau ngontrak misalnya di satu kelurahan ataupun desa atau kelurahan ya di tingkatan kota, itu perlu untuk diambil identitasnya, termasuk pelaporan dia dari mana dan sebagainya. Dan itu penting untuk pencegahan secara dini, termasuk mengontrol bukan sih untuk secara privasi ya. Apa aktivitas dari warga. Jadi mungkin bisa dilihat, termasuk juga kelompok-kelompok yang melakukan kegiatan-kegiatan keagamaan misalnya, bukan dalam konteks bahwa ruang agama adalah ruang privasi sebenarnya, tapi ada hal-hal yang kemudian memang secara umum pemerintahan khususnya RT RW itu bisa terlibat di dalamnya. Jadi ketika ada kelompok tertentu yang kemudian hanya yang boleh masuk hanya kelompoknya dia dan lain sebagainya, itu juga perlu dicurigai, termasuk ketika salah satu identifikasi misalnya korban yang terpapar radikalisme itu adalah ada misalnya mungkin hanya warga biasa yang selama ini bareng dengan kita gitu, tiba-tiba ada perubahan signifikan pada sikapnya, misalnya tiba-tiba berubah ya, kemudian sikap mentalnya yang tiba-tiba mendua atau dengan istilah split personality, kemudian mengkafirkan orang di luar kelompoknya kan, kita tibatiba menemukan teman kita yang dulu yang rock and roll tiba-tiba
ada perubahan Iya. misalnya. Kemudian ada semacam juga terkadang identifikasi itu bisa dilihat ada semacam disharmonisasi hubungan dengan keluarga, teman dan lingkungan sekitar. Dia tiba-tiba mungkin berubah, Tidak nyaman ya. tidak nyaman. Iya. Jadi traumatik itu juga kadang-kadang juga bisa jadi pemicu Betul ya. ya. Kemudian resistensi terhadap pemerintah yang dianggap kafir itu yang perlu kita lihat bahwa ada memang orang personal secara personal itu kemudian tidak menganggap pemerintah ini sebagai ulil amri. Artinya apa? Bahwa mereka tidak menginginkan sistem pemerintahan seperti sekarang ini. Semua kebijakan pemerintah salah misalnya dalam konteks COVID, ketika new normal dan ketika disuruh dirumahkan istilahnya apa ya? Lockdown itu juga menjadi posisi mereka selalu menganggap menjadi kebijakan pemerintah itu salah. Jadi dalam konteks bencana pun kelompok radikal teroris ini berusaha masuk untuk menjadikan mengetrek anggotanya, mengetrek calon-calon anggotanya untuk kemudian membenci pemerintah misalnya. Itu juga salah Ada satu kondisi begitu identifikasi. juga. Iya. Ya, baik. Ya menarik nih, kita sebenarnya pengen panjang-panjang nih Bu Ewa, apalagi soal perempuan. Jadi memang kontribusi kita terhadap karena apalagi kan negara ini sangat membutuhkan perempuan Bu Ewa ya. Nah tentunya perempuan itu adalah sumber atau ibu pertiwi nih soalnya, karena kan generasi kita madrasah pertama. Iya, masalahnya generasi kita itu kan di situ ya, yang dekat sama ibu, yang dekat tentunya tumbuh kembangnya yang tahu juga adalah ibu. Ibunya. Jadi ini barangkali yang harusnya menjadi upaya-upaya buat kita semua untuk lebih banyak muhasabah ya, introspeksi diri dan yakinkan bahwa Anda tidak terpapar oleh radikalisme ini sendiri. Baik, terima kasih Bu Ewa atas waktunya di tengah kesibukannya. Begitu lama gitu kita rencana berjumpa gitu ya. Sangat sibuk. Baik, dan pendengar tepat pukul 12 kami akan bergabung dengan program 3 RRI Jakarta. Saya Fitriani Rahman bersama dengan Ibu Herwanita pamit dari ruang dengar Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.